Baik. Bertempat di Balai Kota Malang, pemerintah Kota Malang melaksanakan kegiatan apel peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Kegiatan apel Hari Kesehatan Nasional ke-59 Kota Malang tahun 2023 diikuti 250 peserta apel terdiri dari OPD, camat, puskesmas, laboratorium kesehatan daerah, rumah sakit pemerintah dan swasta, organisasi profesi kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pendidikan tinggi kesehatan dan kader kesehatan. Sembilan Kota Malang tahun 2023, Senin 20 November 2023, segera dimulai. Bertindak sebagai pemimpin apel, penjabat Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Penjabat Wali Kota Malang selaku pembina apel. Hormat! Gerak! Kegiatan apel ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Kota Malang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Hari Kesehatan Nasional ke-59 mengangkat tema Transformasi Kesehatan Utuh Indonesia Maju. 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laporan Ketua Panitia Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Kota Malang tahun 2023. Rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Kota Malang tahun 2023 ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu lomba poster kesehatan dengan sasaran masyarakat umum yang diikuti oleh 209 peserta. Yang kedua, lomba iklan layanan masyarakat dengan sasaran fasilitas pelayanan kesehatan yang diikuti oleh 11 peserta. Bakti sosial kesehatan dengan sasaran 220 siswa sekolah dasar di 2 sekolah, yaitu SDN Madiopuro 6 yang terjadwal tanggal 16 November 2023 dan MI Jabal Nur terjadwal tanggal 21 November 2023. Yang keempat, apel Hari Kesehatan Nasional ke-59 yang dilaksanakan pada hari ini. Yang kelima, gebiar Hari Kesehatan Nasional ke-59 yang akan diselenggarakan di Malang Creative Center tanggal 23 November 2023. Demikian laporan Ketua Panitia Apel Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Terima kasih. Salam, Om Tatsuyatsu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Pahayu. Yang saya hormati Saudara Daerah Kota Malang, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten, direktur perusahaan daerah,
Kepala Perangkat Daerah dan Lurah Bimbingan Pemerintah Kota Malang, yang saya hormati seluruh jajaran tenaga kesehatan Kota Malang, undangan dan hadirin serta apel yang saya banggakan. Berucap syukur yang teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti apel peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Kota Malang tahun 2023. Saya selaku pejabat Wali Kota Malang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan dalam mewujudkan sistem kesehatan nasional khususnya di Kota Malang, agar lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan yang ada. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa hal yang dititipkan Menteri Kesehatan melalui sambutannya pada upacara Hari Kesehatan Nasional sebagai berikut. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan atau RIBK yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia. Beliau berpesan bahwa RIBK harus diaju oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya. Dan pada momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023 dengan tema Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju, beliau menginstruksikan untuk menguatkan jalinan sinergitas dan kolaborasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan 6 pilar transformasi kesehatan untuk menopang sistem kesehatan Indonesia. Penjabat Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. PJ Wali Kota juga menyampaikan sambutan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang 6 pilar transformasi sistem kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Pilar kedua, transformasi layanan rujukan. Dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah. Pesan beliau, lengkapi SDM kesehatan di rumah sakit, dan penuhi hak-haknya. Menyiapkan putra-putri daerah untuk mengejar beasiswa di bidang kesehatan, menyediakan bahan medis habis pakai atau BMHP dan alat kesehatan penunjang serta anggaran pemeliharaannya untuk keberlanjutan layanan bagi masyarakat, serta mengoptimalkan anggaran daerah untuk pelatihan SDM kesehatan bagi program jejaring pengampuan layanan prioritas. Pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. A. Dari industri kesehatan yang bergantung luar negeri menjadi mandiri di dalam negeri. Beliau mengharapkan sebagai penguatan ketahanan kefarmasian alat kesehatan harus melakukan priorisasi penggunaan produk dalam negeri, pemenuhan kebutuhan obat, bahan medis habis pakai atau BMHP, serta sarana penyimpanan di daerah melalui pemanfaatan APBD, PHK maupun BAU. B. Berikutnya, dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi tangguh, perlu dilakukan secara terkoordinasi, termasuk dengan melakukan penyiapan tenaga cadangan kesehatan yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi saat diperlukan, serta memberikan pembekalan kesiapsiagaan menghadapi wabah bencana bagi SDM tersebut. Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan. Dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Beliau menggarisbawahi kembali pentingnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempedomani RIBK agar upaya-upaya pembangunan kesehatan yang kita lakukan menjadi sinkron, selaras, dan sinergi di seluruh Indonesia. Pilar kelima, transformasi SDM kesehatan. Dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata. Kembali beliau berpesan untuk pemerintah daerah menyiapkan putra-putri daerah untuk mengejar beasiswa pendidikan kesehatan
buka formasi ASN sebagai upaya pemenuhan utama SDM kesehatan di daerah. Gunakan hak-hak SDM kesehatan secara adil dan konsisten, serta meningkatkan kompetensi mereka agar mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dijaga. Pilar ke-6, transformasi teknologi kesehatan dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi ke sistem informasi kesehatan nasional atau platform Satu Sehat. Dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi tercepat. Sehingga beliau mengingatkan untuk mempercepat digitalisasi data kesehatan pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan melalui penggunaan rekam medis elektronik yang terhubung ke platform Satu Sehat paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Selain itu, beliau juga mengamanati untuk menyediakan perangkat jaringan dan SDM yang memadai agar digitalisasi data kesehatan dapat terlaksana serta memanfaatkan teknologi digital dan biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk telemedicine dan pelayanan kedokteran presisi. Terakhir, yang tidak kalah penting, transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan tanpa transformasi budaya kerja para insan kesehatan. Ini yang sering disebutkan beliau sebagai pilar transformasi ketujuh. Sehingga beliau berharap seluruh pegawai dan pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dapat bekerja dengan kompeten. 6 pilar transformasi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem kesehatan agar lebih kuat, tangguh, dan mandiri dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Dan kesempatan ini pula beliau menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, LSM, swasta, media, profesional, akademisi, seluruh pegawai dan pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, serta tak lupa para kader dan mendorong untuk terus semangat sebab perjuangan belum selesai, serta mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun kesehatan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kita bangun bersama tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat demi Indonesia Emas 2045. Peserta apel sekalian, demikianlah beberapa poin amanat Menteri Kesehatan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Sehat negeriku, maju Indonesiaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan segala kerendahan hati kami mempersembahkan puji syukur atas segala anugerah-Mu yang melimpah dan segala nikmat-Mu yang luas tanpa batas, yang agung tak terhitung dan yang merata seluruh alam semesta. Ya Allah, atas izin-Mu pada hari ini kami dapat melaksanakan apel dalam rangka memperingati hari. Hindarkanlah kami dari segala mara bahaya yang mengantar fisik dan jiwa kami. Lapangkan dada kami sehingga kuat menerima segala ujian yang Engkau berikan. Jadikanlah momentum Hari Kesehatan Nasional ke-59 ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Bisa memimpin kami dalam pendahulu kami. Ya Allah, ya mujibat sa'irin, perkenankanlah doa kami. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Bubarkan. Bubarkan. Apel. Hormat. Gerak.
Kegiatan apel Hari Kesehatan Nasional ke-59 ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di Kota Malang dan juga meningkatkan solidaritas antar tenaga kesehatan, praktisi, dan akademisi bidang kesehatan Kota Malang. Mohon izin acara akan dilanjutkan dengan sesi voting. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Tangan kanan boleh dikepalkan. Kota Malang, boleh silakan. Kota Malang, boleh silakan. Kota Malang, boleh silakan. apel Hari Kesehatan Nasional ke-59 ini kita laksanakan karena beberapa waktu kan vakum karena COVID. Ini untuk memberikan semangat kepada kita semua, terutama memang untuk masyarakat kesehatan, supaya nanti apa yang diamanatkan oleh Menteri Kesehatan, 6 pilar transformasi kesehatan ini nanti bisa terwujud dan bisa dilaksanakan. Kegiatannya, rangkaiannya macam-macam, ada pengobatan massal atau bakti sosial, kemudian ada lomba-lomba, lomba iklan, kemudian juga ada lomba layanan di fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian nanti hari puncaknya ada di Malang Creative Center MCC yang merupakan gebiarnya nanti merupakan ya puncak dan hari mungkin penutupan kegiatan lah ya, di mana akan dilaksanakan beberapa awarding pada hari 23 November, insya Allah hari Kamis di MCC. Untuk capaian Kota Malang sendiri terkait masalah kesehatan, Pak? Ya, kalau masalah kesehatan ini kan terkait dengan standar pelayanan minimal. Insya Allah kita tetap berusaha supaya standar pelayanan minimal ini tercapai. Kalau target seharusnya 100%. Kami tetap berusaha untuk bisa mencapai itu karena SPM salah satu indikator penilaian dari kinerja kepala daerah. Putar ibu jari, jangan lupa ujung jari. Oke, salam kenal, sehat, bugar, produktif, ceria. Sampai 8 kali ya. Ini ya. Pertama sih kembang di sini ya.
Sudah. Untuk gigi yang menghadap ke lidah. Ditarik keluar jari. Sudah? Taufikur Rahman melaporkan. Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni.
Kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita.